أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini faham mengenai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalimah ini adalah dikatakan sebagai kalimah iman. Kalau orang tidak iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, maka tidak dikatakan sebagai orang iman. Kalau orang belum mau ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka orang ini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi ini asas daripada Islam. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya Tuhan begitu saja, banyak Tuhan-Tuhan. Tapi sebetulnya mereka ini tidaklah berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menganggap batu adalah Tuhan, kayu ini juga Tuhan, sapi juga Tuhan, kali Tuhan. Kalau kita di India, maka kita akan dapati Tuhan itu banyak di sana, banyak Tuhan. Tapi semuanya tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengambil Tuhan seorang manusia dijadikan sebagai Tuhan, maka manusia tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Ada orang mengambil jin sebagai Tuhan, dewa-dewa sebagai Tuhan. Dewa-dewa atau jin, maka itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Maka perkataan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hanya satu saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah, hanya Allah saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah namanya menyembah? Apa itu namanya menyembah? Menyembah itu adalah ngawulo, menghamba. Kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Tuhan kita. Kita sebagai orang yang khidmat dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita khidmati. Kita ini sebagai yang diatur dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang mengatur kita. Artinya kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka dia ini seperti orang yang mengakui atau siap berjanji untuk menghabiskan seluruh umurnya menghamba kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai tuannya. Lalu siapakah hamba itu? Hamba ini adalah seorang yang telah memberikan seluruh program hidupnya diserahkan kepada tuannya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman dirinya dan harta mereka, diri mereka dan harta mereka, membeli diri mereka, orang-orang yang beriman. Artinya dirinya diserahkan kepada Allah, diperintah apa saja sudah siap. Diperintah oleh Allah untuk sholat 5 waktu, maka siap sholat 5 waktu. Diperintah untuk menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan kelebihan daripada hartanya, diberikan kepada fakir miskin, maka siap ya laksanakan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak makan, tidak minum 1 bulan di dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Ramadan, maka siap. Namanya hamba. Namanya hamba. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji jauh sana di negeri Mekah, maka siap kalau dia mampu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya kalau kita ini sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita telah memberikan diri kita kepada Allah. Diri kita berikan kepada Allah. Sudah, mau diapakan terserah. Itulah maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Beliau memberi wejangan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Musa, yang mana ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berjuang, malah sahabat-sahabat Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berangkat dulu saja sampean sama Gusti Allah, sana perang berdua, sana juang sendiri, nanti kalau sudah beres kami tak ikut. Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa, ketika diajak berjuang, suruh berdakwah, maka sahabat-sahabat Nabi Isa ini, saya enggak tahu bahasanya, saya enggak tahu, saya enggak bisa, saya itu ngomongnya bahasa Jawa, ya kok moro ning Inggris, saya enggak bisa. Maka langsung sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah kami kemana saja kami siap, kemana saja kami siap, walaupun itu tempat itu harus tempat yang berat, kami siap, walaupun kita ini tidak tahu bahasanya di tempat itu, kami siap. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dulu orang-orang awal-awal Islam dulu pernah berkata seperti itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut para sahabat itu dengan agama ini, siap betul untuk dikirim kemana saja. Hadirin, dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ketika beliau mau Mi'raj, maka beliau ditawari 2 minuman, yaitu minuman pertama kali ada 2 minuman, yang satu adalah khamr, arak, yang satu minuman lagi adalah susu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika disuguhi 2 minuman ini, arak dan susu, maka beliau mengambil susu kemudian diminum. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beliau berkata kepada baginda Nabi SAW, wahai baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepadamu ke dalam hatimu, sehingga kamu telah memilih susu. Seumpama kamu tadi memilih minuman khamr, maka umatmu akan ngwengkelat,
susah untuk diatur. Tetapi kamu telah memilih susu, sehingga umatmu nanti akan mudah diatur. Seperti sekarang ini, diajak berangkat dakwah langsung siap semuanya. Ini umat baginda Nabi. Betul kan Pak? Betul nggak? Nah, ini umat baginda Nabi kan? Nah, umat baginda Nabi siap untuk mengamalkan amalan-amalan baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita iman kepada Allah, maka artinya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan isinya langit, yang menciptakan bumi dan isinya bumi, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan manusia, dan yang menciptakan setan juga, yang menciptakan jin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini? Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini menghamba kepada aku, beribadah kepada aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud penciptaan manusia dan jin. Dan kita sebagai bangsa manusia, kita ngomong sama manusia saja. Nah, kalau kita ini diciptakan untuk menghamba kepada Allah, artinya kita diciptakan supaya kita itu mengamalkan perintah-perintahnya Allah, dan supaya menjauhi larangan-larangan Allah. Ini diciptakan seperti itu. Di mana saja tempat. Orang pertama dari manusia, mbahnya seluruh umat manusia yang ada ini, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan, ditaruh di surga, kemudian dikasih satu amaran, perintah. Apa perintahnya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ada perintah. Perintah sederhana saja. Jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau kamu tidak mengikuti perintah ini, maka kalian berdua akan termasuk golongannya orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Apakah zalim itu? Zalim itu menempatkan perkara yang bukan tempatnya. Apa maksudnya ini? Kalau perkara itu tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, maka kalau kita makan, berarti namanya menempatkan perkara bukan pada tempatnya. Zalim itu. Hadirin, di surga itu adalah milik Allah, pohon itu juga milik Allah. Hambanya namanya Nabi Adam dan Hawa diperintah, jangan kamu makan ini pohon ini punyaku. Nah, maksudnya. Kalau seorang makan, zalim apa enggak? Zalim. Zalim. Kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam ini dikasih pelajaran seperti ini, supaya paham sebetulnya Nabi Adam sejak dulu diciptakan ini, sebelum diciptakan pun Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah, yaitu orang yang akan memakmurkan dunia, bumi ini dengan mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah. Dia nggak akan menyuruh orang, katakan ini, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini perintahnya Allah. Sehingga jadi khalifahnya Allah SWT di bumi itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tapi setelah diciptakan kok malah diletakkan di surga.
Apa hikmahnya ini? Ternyata mau dikasih sangu, bekal sebelum datang ke bumi ini. Yaitu satu peringatan bekalnya, ikut perintah Allah mendapatkan kejayaan. Tidak mengikuti perintah Allah mendapatkan kerugian. Begitu Nabi Adam alaihissalam makan sebagian dari yaitu pohon tadi, yaitu dari buah tadi, buah larangan, maka merotol semuanya, pakaiannya hilang semuanya, pakaiannya hilang sehingga beliau telanjang. Fatafiqa yahsifani. Mereka mengambil daun-daun yang ada di surga itu untuk menutupi yaitu kedua aurat mereka. Min warakil jannah, daun-daun surga. Oh, hilang. Apa yang terjadi? Karena ahli surga ini pakaiannya dari takwa. Karena ketika seseorang sudah nggak takwa, lepas semuanya pakaiannya. Maka kalau kita ini bertakwa betul ketika di dunia ini, maka di surga kita akan mendapat pakaian yang indah-indah di sana. Kalau kita tidak takwa di dunia ini, buru-buru sampai surga, belum sampai surga kita nyemplung ke neraka tanpa pakaian di sana, habis, tidak dikasih pakaian, kecuali pakaiannya adalah min qatiran, pakaian panas mendidih luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bekalnya Nabi Adam dibawa ke bumi. Maka Nabi Musa alaihissalam suatu kali ketika bertemu dengan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, wahai bapaknya umat manusia, gara-gara engkaulah maka seluruh anak cucumu menjadi menderita. Seumpama engkau tidak melanggar perintah Allah sehingga engkau makan buah larangan, tentu saja anak cucu gak seperti ini, mesti hidup enak di surga. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Nabi Musa kalimullah, orang yang sudah diajak jagongan sendiri sama Gusti Allah, tidakkah kamu membaca di dalam kitabmu, kitab Taurat, bahwa aku ini diciptakan untuk bumi bukan untuk surga? Oh iya, katanya. Ini yang cerita baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan, Nabi Adam mengalahkan debat dengan Nabi Musa, katanya. Nabi Musa kalah debat dengan Nabi Adam, menang Nabi Adam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang buat untuk bumi, tetapi diawali, disangoni, dibekali dengan tadi kondisi seperti itu, bahwa ikut perintah Allah enak, kok sampai melanggar perintahnya Allah hanyalah kesengsaraan, sehingga beliau diturunkan dari surga ke turun bumi ini. Dan itu pun juga belum selesai masalahnya, beliau harus bertaubat habis-habisan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya mengatakan, Rabbana ighfir lana rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berpuluh-puluh tahun beliau macam itu, berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun beliau tidak henti-hentinya nangis seperti itu, tidak henti-hentinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadilah beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, membimbing anak cucunya supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asal mulanya seperti itu, umat manusia ini. Kemudian ya gara-gara setan inilah ketika umat manusia ini sama lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbahnya aslinya ahli surga, mbahnya orang yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu. Maka tidak ada seorang pun ya ini di dunia ini yang tidak kenal mengenai surga dan neraka. Semua bayi yang baru lahir di dunia ini saja masih anak-anak kecil, anak siapa saja, orang-orang Islam atau orang-orang kafir, mesti ada tahu surga neraka pun tahu. Itu sudah asli masuk itu dalam otaknya, karena dulu mbahnya di surga. Kemudian di dunia mereka masih tahu surga neraka. Masih orang Jepang yang nggak kenal Islam tahu surga neraka, tahu mereka itu. Mereka mesti tahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ceritanya disangoni seperti itu supaya anak cucu Nabi Adam alaihissalam faham melihat mbahnya sendiri bahwa ternyata tidak menghamba kepada Allah hasilnya adalah kesengsaraan. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran, maka mesti ceritanya orang yang menghamba dan orangnya yang tidak menghamba. Orang menghamba kepada Allah, orang yang tidak menghamba kepada Allah, dan hasilnya di situ juga. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ceritanya Nabi Musa alaihissalam, orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ceritanya Fir'aun yang tidak mau menghamba kepada Allah padahal dia itu adalah hamba Allah tapi enggak mau menghamba Allah. Enggak mau menghamba Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintah namanya hamba supaya mendatangi Fir'aun, yang mana Fir'aun ini adalah orang yang sudah dulu-dulunya memang sudah mencari-cari Nabi Musa alaihissalam untuk ditangkap. Nah, karena Nabi Musa keluar dari Mesir setelah membunuh salah satu orang Mesir, orang Kipti. Maka mau ditangkap, mau dibunuh Nabi Musa. Kemudian dikasih tahu ada seseorang yang membocorkan, itu ada musyawarah rahasia untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dibocorkan kepada Nabi Musa. Orang itu mengatakan innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Wahai Musa, ini orang-orang pembesar para bangsawan itu lagi musyawarah pengen membunuhmu, cepat yang keluar saja dari Mesir. Akhirnya keluar dari Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ceritanya ketika Nabi Musa diangkat menjadi utusannya Allah, maka Allah perintah Nabi Musa supaya datang kepada Fir'aun. Ini satu perkara yang aneh. Bukan aneh, sebagai perkara yang menakutkan. Kami lari dari Fir'aun, diperintah oleh Allah mendatangi Fir'aun. Bukan hanya sekedar mendatangi, tapi supaya mengingatkan Fir'aun supaya menghamba kepada Allah SWT. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu bicara yang lembat lembut kepada Fir'aun, moga-moga dia nanti itu mau mengambil peringatan, mau ingat dan mau takut kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala bain hidayahnya seperti itu kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun si zalim tadi. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah wahai kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Berkatalah dengan kata-kata yang lembut. Bagaimana kalau kita mendakwai saudara Islam kita? Maka seorang khalifah ini, seorang raja, ketika didatangi oleh seseorang, kemudian orang itu memaki-maki raja ini, salah satu khalifah Islam. Ingat saya Harun Ar-Rasyid, wallahu a'lam. Maka dia itu mendengarkan begitu saja, sudah selesai. Kenapa kamu berbicara sama aku kok kasar sekali? Kenapa kamu kok bicara sama aku kasar sekali? Padahal Nabi Musa saja bicara sama Fir'aun itu lembut.
Padahal kalau aku ini dibandingkan sama Fir'aun, itu ya nakal Fir'aun loh daripada aku. Daripada aku. Kok Nabi Musa saja sama orang nuwakal kayak Fir'aun itu saja itu lembut. Lah kamu sama aku yang nggak patek nakal gitu saja kok kamu kasar. Jadi orang inilah caranya orang dakwah. Ngomong itu lembut. Lembut ini bukan artinya itu hanya sekedar ngomongnya itu lembut, lemah, lembut, bukan seperti itu, bukan. Kayak ngomongnya orang yang apa itu memelas begitu, enggak seperti itu maksudnya lembut itu. Jadi ya kata-katanya juga lembut, bahasanya itu arti dari bahasa itu lembut. Bukan ngomongnya pelan, Pak, kamu ke masjid ya Pak, awas nanti kalau kamu nggak masjid tempilingi sampai. Lah ini bukan lembut, ini kata-katanya itu lembut. Tapi ini bahasanya ini suaranya tok lembut. Tapi bahasanya itu megeli wong tenan iki. Ada loh orang itu. Orang itu yang lembut kelihatannya, oh bukan lembut. Itu tapi lembutnya seperti lembutnya pedang itu. Seperti jarum. Jadi bukan begitu. Kita ngomong seperti laki-laki. Alhamdulillah Pak, dari mana Pak? Nah, enggak apa-apa. Tapi misalnya, alhamdulillah di sana ada di pengajian, monggo silahkan, kita ini kan sama-sama saudara, monggo silahkan. Nah ini walaupun kita omong cepat, tetapi kita ini kata-kata kita itu ngerayu begitu, lembut. Nanti lembut itu bukan berarti kok terus mendayu-dayu, bukan seperti itu. Laki-laki bicara seperti laki-laki, tetapi jangan sampai bicara yang menyakitkan hati. Insyaallah ya. Seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi Musa pun berangkat. Beliau mengatakan inni akhafu ayyaqtulun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqul lisani fa arsil ila Harun. Nabi Musa mengatakan saya ini takut kalau mereka ini nanti membunuhku karena mereka itu memang mencari-cari aku. Minta teman supaya Nabi Harun alaihissalam disertakan bersama Nabi Musa alaihissalam untuk menemani dalam berdakwah. Orang dakwah itu cari teman. Ada jangan sampai kita itu sambat, ya, sambat. Aku sudah lama di makalah itu, kok nggak ada yang tak ajak. Pernah nggak minta teman? Minta teman. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Minta kepada Allah supaya dikasih teman di dalam berdakwah ini. Baginda Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ayyidil Islam wa Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar ibn Khattab, masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Didatangkan. Nabi Harun datang menemani Nabi Musa. Sayyidina Umar datang menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Doa, minta teman. Nanti kan dikasih teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang terjadi berangkat Nabi Musa. Walaupun itu adalah perkara yang berat, maka beliau berangkat untuk menghadapi Firaun, mendakwai Firaun dan berkata kepada Firaun supaya Firaun ingat kepada Allah lagi dan supaya Firaun ini takut kepada Allah, mau menghamba lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun ini penipu sebetulnya. Dia itu sebetulnya tahu kalau dia itu gak punya apa-apa, penipu. Jadi ketika Firaun ini mengejar Bani Israel, sedangkan Bani Israel sudah melewati lautan sana, sudah melewati lautan.
Lautan dalam kondisi sudah belah begini. Maka dia berkata kepada tentara-tentaranya, ini loh, lihat ini, lautan terbelah. Ini karena ikut aku, ikut perintahku. Terbelahlah lautan. Supaya aku bisa mengejar orang-orang yang lari itu. Penipu betul dia itu. Namanya orang zalim suka nipu. Dia penipu. Maka dia itu mengatakan juga kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang tinggi. Begitu mereka ya, orang-orang zalim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau dia itu penipu, orang itu kalau nipu, sebetulnya dia ini di dalam hatinya tahu mana yang benar, sehingga dia nipu. Maka begitu dia itu mau mati, ya nah, sudah tenggelam, maka apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Tidak ada Tuhan, mengatakan la ilaha illallah. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu kata Fir'aun. Artinya dia dalam hati sebetulnya itu namanya ini anak Adam. Fir'aun juga anak Adam, bukan anak setan sebetulnya itu, anak Adam sebetulnya. Itu anak Adam. Tadi sudah katakan ada dalam hatinya itu sebetulnya ada, siapa pun orang manusia itu mesti ada dalam hatinya itu, yaitu dalam hati sadar ataupun enggak sadar bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi dia. Sudah seperti itu sebetulnya. Hanya dia itu ditutup-tutupi kadang-kadang, diselimur nih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembalilah. Tapi orang yang sudah seperti Fir'aun ini sudah tidak mendapatkan pengampunan karena dia sudah merasakan siksa. Sudah merasakan siksa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ilaha illallah, menghamba. Apa jadinya? Orang yang menghamba kepada Allah ditolong oleh Allah. Orang yang tidak mau menghamba kepada Allah dihancurkan oleh Allah. Demikian juga kalau kita tahu, nanti kita baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Orang yang menghamba kepada Allah walaupun harus dibakar ditolong oleh Allah. Orang yang tidak menghamba kepada Allah akhirnya dihancurkan oleh Allah. Yang mana Namrud ini dimasuki hidungnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam hidungnya yaitu satu hewan yang kecil, nyamuk yang memakan otaknya sehingga giatul otaknya itu. Semua orang suruh nempeleng, kepalanya, ditempeleng nggak terasa, suruh cekidas ya kakaknya. Itu nggak terasa, akhirnya dia sendiri membawa yaitu palu, dipalu kepalanya sampai mati, dipalu sendiri. Jadi kalau Allah menghendaki, cukup kirimkan satu saja tentaranya Allah, satu nyamuk saja yang langsung bisa membunuh, yaitu Namrud. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengirimkan sahabatnya supaya memberitahu kepada Raja Persia supaya Raja Persia ini menghamba kepada Allah. Baginda Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama. Baginda Nabi menghamba kepada Allah, Raja Persia perasaan dia atau menipu umat manusia, mengatakan bahwa dia ini adalah keturunan matahari. Terus matahari itu kalau bapaknya, terus ibunya siapa, kok terus jadinya manusia, terus dari mana? Ini enggak kata-kata. Orang kobong masalahnya. Bagaimana matahari bisa ngumpuli manusia kalau ibunya manusia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nipunya itu terlalu ketoro gitu. Maka dia mengatakan keturunan matahari katanya. Hadirin, dia pun juga berkata seperti itu. Bagaimana seorang hamba mengatakan kepadanya, kok berani-beraninya mengajak aku untuk ikut dia. Maka hadirin, apa yang terjadi?
Bukan hanya itu saja, bahkan Raja Persia itu mengirimkan utusan untuk menangkap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh baginda Nabi, tunggu dulu. Besoknya lagi baginda mengatakan, sudah selesai. Apa maksudnya? Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan anaknya sendiri untuk menyembelih bapaknya. Anaknya Raja Persia sendiri itu menyembelih bapaknya, membunuh bapaknya. Selesai. Tuhan dibunuh sama anaknya sendiri. Baca Persia, Kisra. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jadinya orang yang tidak menghamba kepada Allah? Kehancuran. Apa jadinya orang yang menghamba kepada Allah? Kejayaan. Ya inilah seluruh cerita-cerita di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Semua orang yang menghamba Allah adalah kejayaan. Orang yang tidak menghamba kepada Allah adalah kehancuran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus difahami betul. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus paham bahwa maksudnya kita ini sudah menjadi hamba Allah yang menghamba kepada Allah, yang siap menghamba kepada Allah SWT. Kemudian Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pahami bahwa semua penghambaan kepada Allah ini kalau tidak dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penghambaan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya agama hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama itulah agama para nabi, para rasul. Agamanya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama Islam agama para nabi, para rasul, semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agamanya Nabi Isa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Musa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Islam. Semua agama para nabi, para rasul adalah agama Islam. Mereka semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam itu maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghamba kepada Allah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya menghamba kepada Allah. Caranya dengan caranya para nabi rasul. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca memang ketika waktu sholat, maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kayak ini memberi isyarah. Hakikatnya kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa menghamba kepada Allah. Maka seorang hamba kalau sudah dikasih iman dan Islam seharusnya syukuran. Bendino beleh sapi. Harus seperti itu. Anaknya diterima menjadi pegawai negeri, beleh sapi. Anaknya diterima menjadi TNI, jadi polisi, beleh sapi. Dikasih iman dan Islam, rakelingan, gak beleh apa-apa, belas. Seharusnya ini, sehari ini alhamdulillah masih ada iman, ada Islam, beleh sapi. Besok bangun tidur, alhamdulillah bisa sholat subuh, beleh sapi terus. Gimana Pak kalau begitu? Cocok nggak? Mun sapi ini mboten sah dibeleh sakniki. Didol mawon dienggo khurut 40 dina 4 bulan negeri Jawa. Pripun? Cocok mboten niki? Dol mawon iki padha malah ganjarane luwih akeh nggih. Insyaallah nggih. Simpen dia mun dibeleh kriyen kok. Boleh enggak di anu kangge negeri Jawa mawon. Insyaallah nggih. Nah. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi satu-satunya jalan untuk menghamba kepada Allah itu hanyalah jalannya baginda Nabi. Kalau seumpama kita ini mau menghamba kepada Allah tidak dengan jalannya baginda Nabi,
fahuwa radd, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Lah kok seperti itu? Nah, seperti itu. Itulah. Jadi kita ini kalau pengen menghamba kepada Allah, maka harus tahu bagaimana perjalanan baginda Nabi, bagaimana ajaran baginda Nabi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita ngarang sendiri, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah yang dikehendaki baginda Nabi. Nah, ngarang dewe juga akhirnya. Nah, atau kita membuat satu perkara yang pengen lebih hebat, makanya lebih hebat. Kita diajari supaya puasa, ya kan? Sehari semalam, sehari kemudian malam sudah dibuka. Kemudian kita akan membuat cara sendiri puasa, yaitu 1 bulan tanpa buka, tanpa minum sama sekali sampai mati. Ini kelihatannya langsung surga, langsung neraka. Nggak bisa seperti itu. Karena itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pengen melihat kita ini mana yang takwa, mana yang ikut, mana yang tidak ikut. Maka ada seseorang yang dia ini perasaan sudah hebat. Dia setiap hari sudah puasa, kurus, mujahadah, habis-habisan sampai pilingan itu tekok sebenarnya. Habis-habisan. Tetapi begitu dia melihat baginda Nabi sedang membagi-bagi harta, maka dia itu beranggapan baginda Nabi pun masih di bawah dia, saking tingginya. Dia mengatakan, yang adil baginda Nabi, yang adil ya, yang adil. Nabi, lah kalau Rasulullah sudah nggak adil, siapa lagi yang adil? Timbangannya keadilan itu baginda Nabi, bukan pikiranmu itu. Tinggal keadilan itu baginda Nabi. Kalau ikut baginda Nabi itulah yang adil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia, sampai keturunan-keturunan dia ini menjadi orang-orang yang jauh dari agama akhirnya. Jadi agama tidak bisa ngarang, hanya ikut baginda Nabi. Hanya ikut baginda Nabi. Orang-orang Mekah beranggapan ngarang sendiri agama juga. Orang-orang Mekah ini adalah keturunan Nabi Ismail. Tapi akhir-akhirnya ada seorang pimpinan Mekah, itu namanya Amr ibn Luhai. Dia ini telah membuat satu bid'ah, satu perkara baru. Baru saja datang dari Syam, maka membawa jajan, yaitu berupa berhala. Itu orang-orang Syam, orang-orang Romawi, itu nyembah begini loh. Ini ditaruh begitu terus disembah-sembah, kata kok enak ya seperti ini. Akhirnya dibuat begitu, sampai ratusan berhala dibuat di sekitar Ka'bah. Maka kalau mereka dikatakan semuanya menyembah Allah, aku ini juga nyembah Gusti Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah berhala ini kecuali supaya kami tambah dekat kepada Allah. Kami tidak menyembah berhala ini kecuali tambah dekat kepada Allah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan caranya utusannya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ya tidak bisa. Ketika datang bagian Nabi mendekatkan diri dengan cara mereka sendiri, karangan mereka sendiri, tidak mengikuti bagian Nabi Muhammad SAW, ya tidak diterima, tidak diterima. Harus dengan cara Nabi. Itulah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk menyampaikan risalah, untuk memberi petunjuk kepada kita. Ini loh caranya menghamba kepada Allah. Selain cara ini, maka tidak akan diterima.
Selain cara ini tidak akan diterima. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau membawa Islam ini dari Mekah dibawa ke Madinah. Sedangkan di Madinah ini adalah kondisinya masih berantakan. Orang Madinah itu berantem satu sama lain. Suku Aus, suku Khazraj, suku Aus dibantu oleh Bani Nadir, orang Yahudi. Suku Khazraj dibantu oleh Bani Quraidah, orang Yahudi. Selalu berantem, terus saja berantem, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun perang, enggak ada habis-habisnya. Begitu datang Islam yang dibawa baginda Nabi itu ke Madinah, berubah. Yang berantem berubah menjadi saling kasih sayang. Gitu loh. Kalau Islam yang dibawa baginda Nabi itu mendatangkan kasih sayang. Mendatangkan kasih sayang. Sehingga orang itu rukun semuanya, satu sama lain satu nyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mendatangkan kasih sayang. Mendatangkan orang-orang yang akhlaknya betul-betul hebat. Maka kalau kita ini mengamalkan Islam, tapi kok malah mendatangkan permusuhan dan perpecahan, itu bukan Islam yang dibawa baginda Nabi. Tidak seperti itu. Kalau kita mengamalkan Islam, mesti akan mendatangkan kasih sayang kalau itu memang benar. Mesti akan mendatangkan kasih sayang. Karena begitulah baginda Nabi. Dulu umat bercerai-berai habis-habisan. Bercerai-berai habis-habisan. Suku sana, suku sana, suku sana saling berantem. Begitu datang Islam, saling kasih sayang. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai akhirnya Mekah pun jadi satu. Semuanya menjadi satu warga, yaitu warga Islam, satu saudara, yaitu saudara se-Islam. Maka cara inilah. Memang masih ada suku Quraisy, ada suku Quraisy, ada suku-suku yang ada di sana itu di negeri Arab masih ada, tapi mereka semuanya itu tergabung dalam satu, yaitu Islam. Dan mereka rukun dalam Islam. Dalam Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengamalkan Islam, kita harus berpikir seperti itu. Maka maksudnya perkumpulan ini kita adalah bagaimana kita ini mengembalikan fikir alami, fikir seperti yang dibuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan baginda Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Fikirnya itu bukan fikir lokal, bukan qaumi, bukan, tapi alami, internasional. Fikirnya itu global, seluruh dunia. Bahwa seluruh umat Islam di seluruh dunia, nggak ngerti siapa aja, semua orang Islam itu pakai peci ataupun bukan tidak pakai peci, ya, pakai surban ataupun bukan pakai, atau tidak pakai surban, pakai jubah atau hanya pakai kaos, ya toh, celana panjang atau celana pendek, sarungan atau sora sarungan, ya. Kalau mereka itu orang Islam, ya mereka itu saudara kita, sudah seperti itu. Mereka itu saudara kita. Ini pemikiran ini harus dikembalikan lagi. Jangan dipersempit. Pokoknya golonganku, golonganku, golonganmu, golonganmu. Loh, kok golongan lagi tuh ini? Ini sudah nggak golongan lagi ini. Ini yang ada hanyalah Islam. Siapa saja orang Islam, maka saudara kita. Insyaallah Bang ya. Ini penting itu. Kalau kita ini yaitu memahami Islam itu adalah kelompok-kelompok, maka itu pemahaman yang salah. Islam semua orang Islam, ini bukan kelompok-kelompok. Kelompok Islam ini, kelompok Islam itu sudah semua orang Islam, sudah. Bukan kelompok-kelompok.
Nanti lama-kelamaan kelompoknya makin kecil, makin kecil, kembali ke rumah. Dalam satu rumah pun juga kelompok lagi. Yang ikut bapaknya apa ikut ibunya? Mana? Ayo. Berantem semuanya. Kalau kita ini namanya orang itu berantem itu biasa. Ya, orang itu berantem biasa. Tetapi kalau berantem terus-terusan itu nggak biasa. Berantem ada mungkin biasa, bergaduh atau tidak sesuai, tidak cocok. Tetapi kalau terus-terusan, nah ini nggak biasa. Setelah itu rukunan lagi, Karena manusia itu sering salah paham atau kadang-kadang memaksakan kefahamannya kepada orang lain dan orang lain harus ikut dia. Itulah akhirnya jadi berantem. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita ini yaitu harus berpikir secara alami. Semua adalah saudara kita. Semua saudara kita. Itulah maka yaitu ikramul muslimin. Kita harus ikramul muslimin. Coba kalau kita ini sedang sholat, maka apa yang kita ucapkan di dalam sholat? Maka baru saja kita itu membaca surat Al-Fatihah, maka kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami seluruh orang Islam. Kita juga menyebut aku bukan, tapi menyebut kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami semua orang Islam. Tunjukkanlah kami, bukan aku, hanya aku dok, kami. Saya, saudara saya Islam kaya semuanya kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mantap imannya, wasyuhada, orang-orang yang mampu berkorban habis-habisan untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya demi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bang ya. Nah, ini pikiran ini mulai dibentuk lagi. Kita harus berpikiran semua orang Islam adalah saudara kita. Jangan dipilih-pilih, jangan membuat golongan-golongan. Golongan tablek timur, golongan tablek barat, golongan tablek begini. Tidak seperti itu, tidak ada seperti itu. Sudah tablek apa tidak tablek, nah, semua orang Islam. Yang sudah keluar belum keluar, semua orang Islam. Berkopiah, tidak berkopiah, orang Islam. Yang timur ataupun yang barat, semuanya orang Islam. Dan mereka semuanya berhak untuk kita cintai dan kita datangi, kita silaturahimi. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilih-pilih. Insyaallah Bang ya. Maka siapa yang menyediakan waktunya untuk silaturahim kepada saudara-saudara Islam kita ke seluruh dunia, tanpa pilih-pilih, monggo bismillah, monggo Pak, ke negeri jauh, mari ke negeri jauh, monggo bismillah, mari Pak. Monggo bismillah, masya Allah. Monggo Pak yang gereja Pak, monggo silakan niat negeri jauh, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, kalau sudah niat nanti doa. Oh nggih. Niki tiang-tiang Maroko sampun ngerantos tiang-tiang Boro. Nggih, kabare eneng arek eneng jamaah dan saking Temboro mara teng Maroko. Niku tenan apa mboten, Pak? Tenan apa mboten niku? Napa wong Boro mbluwetukan niku, Pak? Tenan nggih? Nggih, ndang ngadeg mawon ngaten ndang diwujud nih. Monggo Pak, bismillah. Masya Allah. Ini teng Maroko Pak, teng mriko men bebas. Kangge wong Indonesia mudah sekali teng mriko.
siapne sapine ndang didol kanggo teng Maroko nggih nyukuri imane insyaallah nggih nyukuri imane alhamdulillah niki enten jamaah sakniki sedang bergerak teng Turki nggih mun berangkat mun berangkat teng Turki sakniki niki saderenge mantuk kudu mun enten jamaah mulai sing bergerak teng kene meka Maroko mangke saderenge mantuk mun enten jamaah sing bergerak teng gone pun teng negeri-negeri teng Rusia oh nggih teng Rusia niki nggih minta jamaah begitu mereka monggo Pak silahkan insyaallah neng Rusia tafakote mboten patek kathah insyaallah paling tikete mbok ngerti diniat kene Pak monggo bismillah nggih bismillah monggo niat krin saking niat mengke akhirnya jadi tenan tapi nek ra niat lha piye apa ya eneng wong gak niat teko dhewe kaya kriyene kok lho Pak dadi kriyene sampean namung niat rabi ngoten mung ujug duwe bojo lho rabi niku ya gak patek niat niat duwe anak ngono sing duwe anak dhewe ya kira-kira monggo Pak monggo bismillah Pak ndang niat-niat kok sudah kan ketemu bismillah mohon saniki sing ngajeng keluar IPB monggo silakan yang mau keluar IPB silakan silakan yang keluar India Pakistan Bangladesh monggo silakan Pak monggo bismillah niki teng Pakistan nggih pun buka bisa ajeng teng Pakistan niki ajeng ning istimewa niki November nek ajeng mriko nggih monggo bismillah mboten ngertos dalane tapi insyaallah nek niat tenanan ora disukani dalan kalih Gusti Allah nggih nggih monggo bismillah Masya Allah silakan lagi yang lain nggih saya ini dalam negeri 4 bulan 40 hari dalam negeri silahkan monggo silahkan Pak nggih negeri kita niki wombo jadi umum kuwabeh sing hadir teng masjid niki kuwabeh medal atau sekirang 1 2 monggo tak heteng sing anu dadi wakil monggo bismillah lah udan ngeten kok ya medal tanah donya niki udan ngeten iki kadang udan-udane panas monggo ngene waktu panas mereka kok ngedap udan waktu udan kok medal terus karepe piye to jare karepe iki lagi udan kok ning omahe nyapa to kuwi panas yo ning omahe nyapa to genten tak gantene ngoten niku nggih wong ning omahe keong ning di omah iki kok monggo bismillah monggo Pak insyaallah Pak nggih mun berapa hari mawon berapa hari saja silakan bismillah kok sepi men biasanya gak patek sepi ngoten lho wong ngene ndi sane wong-wong nggih ketok ya wong akeh ketok ya gak patek eneng to kene nggih sene wong iki monggo bismillah Pak gak biasane ngene iki kene ngopo iki nggih muga-muga entuk hidayah sedanten insyaallah kalian Mas Turah sing Mas Turah ajeng modal Mas Turah sing Mas Turah teng bagian selatan monggo Pak yang pengen keluar Mas Turah 40 hari 15 hari 3 hari silahkan monggo bismillah sedanten niat insyaallah ya subhanallah
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد شرور أنفسنا ومن Tanda-tanda سيئات orang itu أعمالنا hidayah sudah masuk ke dalam hatinya, dia dia sudah tidak cinta dunia. Mungkin dia memiliki dunia tapi tidak cinta dunia. Kalau kita sekarang nggak memiliki dunia tapi pengennya memiliki seluruh dunia. Cinta dunia itu menempel erat di dalam hati kita. Maka semakin kita cinta kepada dunia, semakin gelaplah hati kita. Semakin kita tidak mencintai dunia, maka berarti tanda-tanda cahaya sudah menerangi hati kita. Kenapa kok orang itu kalau dapat hidayah sudah tidak cinta dunia? Maka para ulama menjelaskan, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan